Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauratul Firzati dari kelompok 4 akan membawakan berita berjudul Bencana Alam. Hingga Senin pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis jumlah korban tsunami Selat Sunda mencapai 50 orang meninggal dunia, 588 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Bahkan jumlah korban hilang kini telah berkembang menjadi lebih dari 210 orang. Selain korban jiwa, luka-luka dan hilang, BNPB juga merilis kerugian fisik meliputi 330 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Altafunisa. Saya perwakilan dari kelas 7. Kelompok 7 akan membacakan sebuah berita yang berjudul Tanah Longsor. 2 orang tewas tertimbun tanah longsor di Silbolga. Mereka tertimbun longsor saat mencari pasir untuk bahan bangunan. Tanah longsor terjadi di perbukitan wilayah Kelurahan Air Perumpunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sumut, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Selasa 4 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Syaira. Saya akan membawakan berita tentang banjir. Belum pulih dari banjir bandang beberapa waktu lalu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir. Selasa 4 Agustus 2020, banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menceritakan tentang tanah longsor. 2 orang tewas tertimbun tanah longsor di Sibolga. Mereka tertimbun longsor saat mencari pasir untuk bahan bangunan. Tanah longsor terjadi di perbukitan wilayah Kelurahan Air Perumpunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sumut, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Selasa 4 Agustus 2020. Ada 4 orang yang tertimbun. 4 orang tertimpa longsoran tanah tadi pukul 16.00 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuntanto, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membacakan berita berjudul kebakaran. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Munut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dan beberapa kios pasar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam. Kebakaran diperkirakan terjadi mulai dari pukul 8 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara motor ini lalu memberitahu pengendara motor lain dan berteriak-teriak. Setelah itu, warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan berita tentang banjir. Belum pulih dari banjir bandang, beberapa waktu lalu Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir. Selasa 4 Agustus 2020, banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang, yang membuat Sungai Masamba meluap dan merendam permukiman warga di Kelurahan Bone Tua, Kelurahan Bone, dan Desa Baloli dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Kepala Pelaksanaan BPBD Luwu Utara Muslim Mukhtar mengatakan, selain pemukiman warga, banjir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Faiza, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan berita yang saya dapatkan. Kebakaran hebat telah terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Kunut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dan beberapa kios pasar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam. Kebakaran diperkirakan telah terjadi dari pukul 8 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bawas dari kelompok 8 akan memberitahukan sebuah berita yang berjudul pembunuhan. Terdakwa kasus pembunuhan Terima Kasih Laya Tolona Soki Halawa divonis 20 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Tolona Soki terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Menyatakan terdakwa Tolona Soki Halawa alias Gamo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Tegar Afif. Saya perwakilan kelompok 9. Saya akan menceritakan tentang bencana alam. Hingga Senin pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis jumlah korban tsunami Selat Sunda mencapai 50 orang meninggal dunia, 588 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Bahkan jumlah korban hilang kini telah berkembang menjadi lebih dari 210 orang. Selain korban jiwa, luka-luka dan hilang, BNPB juga... Baik, terima kasih atas pembacaan beritanya. Sekarang kertas itu dikumpulkan supaya bisa kalian nama-nama dalam kelompoknya.